Baik Bapak dan Ibu yang hebat, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga dan alat praktikum. Apa saja yang ada dalam topik ini? Kita lihat. Yang pertama adalah membuat alat pelajaran. Di dalam membuat alat pelajaran ini ada dua macam kategori, yaitu kompleks dan sederhana. Kalau kompleks nanti angka kreditnya adalah 2, kalau sederhana 1. Kemudian yang kedua adalah membuat alat peraga. Kategorinya ada kompleks dan sederhana, angka kreditnya 2 dan 1. Kemudian yang ketiga adalah membuat alat praktikum. Kategori kompleks itu angka kreditnya 4 dan kategori sederhana angka kreditnya 2. Nah, kita mulai satu persatu. Dari yang pertama adalah membuat alat pelajaran. Apa saja yang ada dalam alat pelajaran itu? Kita mulai dari definisinya. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan di sekolah pada umumnya. Saya kira definisi ini tidak terlalu susah. Kita lanjut ke ciri-ciri. Apa ciri-ciri alat pelajaran itu? 1. Harus bermanfaat untuk pelajaran atau bimbingan di sekolah, baik itu di dalam maupun di luar ruang kelas. Dan yang kedua, ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah tersebut. Jenisnya apa saja? Yang pertama adalah alat bantu presentasi. Contohnya adalah papan tulis inovatif, kemudian proyektor sederhana dan sejenisnya. Dan yang kedua, alat bantu olahraga, misalnya alat bantu loncat tinggi, alat bantu senam dan sejenisnya. Dan yang ketiga, alat bantu praktek, contohnya alat penepat pengeboran, alat penjepit panel listrik, adjustable power supply dan sejenisnya. Dan yang keempat adalah alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di sekolah. Bukti fisik yang diperlukan apa? Yang pertama adalah laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran yang dilengkapi dengan gambar atau foto alat pelajaran tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu. Dan yang kedua, lembar pengesahan atau pernyataan dari kepala sekolah bahwa alat pelajaran tersebut dipergunakan di sekolah. Besaran angka kredit yang diberikan, kalau kompleks itu 2, kalau sederhana itu 1. Kemudian memberi angka kreditnya adalah angka kredit diberikan setiap kali dihasilkan dan dapat dilakukan oleh perorangan atau tim. Jadi alat pelajaran itu boleh dibuat perorangan, boleh juga dibuat dengan tim. Kalau perorangan jelas angka kreditnya, kalau tim ada pembagiannya. Nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas berapa kalau tim, berapa kalau perorangan. Kalau perorangan 100%, sedangkan kalau tim itu, kalau timnya ada 2, maka yang pembuat pertama itu 60%, pembuat kedua itu 40%. Kategori kompleks dan sederhana itu ditinjau dari jumlah alatnya. Kalau ada 4 set alat bantu maka disebut kompleks. Kalau ada 2 set alat bantu disebut sederhana. Itu kategorinya. Yang kedua adalah alat peraga.
Alat peraga itu alat yang digunakan untuk memperjelas konsep, teori atau cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah ciri-cirinya. Yang pertama, harus dapat memperjelas konsep, teori atau cara kerja suatu alat. Kemudian yang kedua, ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah tersebut. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau alat peraga itu harus dapat memperjelas konsep. Berikutnya jenisnya. Jenis alat peraga itu apa saja? Yang pertama, poster atau gambar untuk pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pelatihan tentang membuat poster atau gambar-gambar unik, Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat poster atau gambar unik untuk pembelajaran, sehingga pembelajaran itu jadi menarik dan itu dihargai sebagai alat peraga. Dan yang kedua adalah alat permainan pendidikan. Bapak Ibu bisa menyebutkan apa sih alat permainan pendidikan itu. Kalau misalnya kalau di Jawa itu ada yang namanya bermain congklak. Bermain congklak itu bisa digunakan untuk untuk bermain matematika itu dengan distribusi itu. Kemudian model benda atau barang atau alat tertentu, model benda. Dan berikutnya adalah benda potongan atau cutaway object. Misalnya pusel itu bisa dikatakan sebagai kategori benda potongan. Contoh lain, misalnya Bapak Ibu pengen membuat potongan pohon, sehingga bisa dijelaskan di situ nanti ini kulit, kemudian bagian-bagian yang ke dalam itu bisa digunakan. Kemudian ini yang sudah sering digunakan oleh Bapak Ibu, yaitu film atau video pelajaran. Bapak Ibu, saya kira di pelatihan e-guru ini banyak sekali yang menghasilkan film atau video pembelajaran, baik itu ada orangnya atau berupa animasi. Kemudian berikutnya adalah gambar animasi komputer. Nah, kalau sekarang itu kan sudah banyak macamnya, ada yang namanya GIF, yang animasi gambar tapi yang bisa bergerak-bergerak itu. Bapak Ibu bisa gunakan itu sebagai alat peraga yang dapat dinilai angka kreditnya. Bukti fisiknya Pak, hampir sama saja. Kalau bukti fisiknya, kalau poster itu juga poster atau gambar untuk pelajaran, ini sama semua bukti fisiknya. Nah, angka kreditnya berapa? Tadi sudah disebutkan bahwa untuk kompleks itu 2, untuk sederhana itu 1. Dan angka kredit diberikan setiap kali dihasilkan dan dapat dilakukan oleh perorangan atau tim. Berikutnya, kategori kompleks itu ditinjau dari ini. Nah, kalau posternya itu ada 4, itu dikategorikan kompleks. Semuanya serba 4 kecuali nomor 5, setiap 1 buah potongan. Yang keenam, ingat durasinya, setiap video atau animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 30 menit. Itu dikatakan kompleks. Kalau yang sederhana bagaimana? Yang sederhana itu jumlahnya 2 poster atau 2 set alat permainan, 2 set model, 2 alat bantu pelajaran. Kemudian kalau video atau animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 15 menit. Dan yang ketiga itu membuat alat praktikum.
Definisi alat praktikum itu alat yang digunakan untuk praktikum sains, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya. Itu definisinya. Kemudian apa saja di situ ciri-cirinya? Ciri yang pertama adalah dapat digunakan untuk praktikum di sekolah. Jangan sampai Bapak Ibu membuat alat praktikum tapi tidak dapat digunakan di sekolah. Dan yang kedua ada unsur modifikasi kalau sebelumnya sudah pernah ada di sekolah itu. Berikutnya jenisnya. Nah, apa saja ini jenisnya? Yang pertama adalah alat praktikum sains. Itu biasanya yang ada pelajaran fisika, kimia, biologi itu dikatakan alat praktikum sains. Dan yang kedua ada alat praktikum teknik. Biasa digunakan untuk praktek mesin, listrik, sipil, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan lainnya. Itu jenisnya. Kemudian contoh. Nah, ini contoh alat praktikum. Jadi Bapak Ibu supaya tahu. Misalnya teleskop sederhana. Kemudian yang kedua alat uji pelatih kelincahan dalam olahraga. Kemudian ada lagi alat pengukur derajat keasaman. Berikutnya alat pengukur kekuatan magnet. Itu bisa. Nah, ini juga bisa ini. Alat uji elektrolit. Bapak Ibu mengampu mata pelajaran kimia pasti tahu nih. Alat uji elektrolit. Itu bisa Bapak Ibu buat dengan memodifikasi alat yang sudah ada di lab. Boleh. Kemudian bukti fisiknya apa? Yang pertama, laporan tertulis tentang pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan gambar atau foto alat praktikum tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu. Dan yang kedua, lembar pengesahan atau pernyataan dari kepala sekolah bahwa alat praktik tersebut dipergunakan di sekolah. Nah, angka kreditnya ini yang Bapak Ibu harus tahu ini. Kategori kompleks angka kreditnya 4. Kategori sederhana angka kreditnya 2. Angka kredit diberikan setiap kali dihasilkan dan dapat dilakukan oleh perorangan atau tim. Apa kategori kompleks dari alat praktikum ini? Yang pertama, kategori kompleks itu kalau dibuat 2 set alat praktikum sains atau 2 set alat praktikum teknik. Itu kompleks. Sedangkan kalau sederhana itu 1 set alat praktikum sains atau setiap 1 set alat praktikum teknik. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sebenarnya mudah, tapi belum pernah coba. Kalau yang sudah pernah coba, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi. Ayo kita coba buat. Semoga Bapak Ibu bisa membuat atau paling tidak mencoba. Jadi kita tidak akan pernah bisa buat kalau tidak pernah mencoba. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.